video tutorial gitarnya. Nah, pada video kali ini kita akan menganalisa kesalahan dalam bermain gitar. Dan juga kalau misalkan kalian mempelajari video ini, kalian perhatikan baik-baik video ini, saya yakin 1000% permainan gitar kalian akan meningkat secara drastis, dan permainan gitar kalian juga akan semakin bagus kedengarannya dan semakin lancar. Nah, di video ini kita akan mempelajari kesalahan dari tangan kiri dan tangan kanan kalian. Jadi kalian harus memperhatikan baik-baik apa saja kesalahan yang kalian temukan dalam video ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak menemukan kesalahan apapun dan kalian lancar-lancar saja, selamat, kalian berhasil bermain gitar. Kita akan langsung saja mulai dari tangan kiri. Nah, sekarang kita akan fokus ke tangan kiri kita sekarang. Nah, kesalahan pertama yaitu pada saat kalian menekan senar, kalian tidak terlalu kencang tidak terlalu kuat untuk menekan senarnya. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan contohkan kunci D. Kalau misalnya kalian tekannya tidak terlalu kencang, maka bisa ada bunyi dep-dep atau bass. Contohnya seperti ini. Saya akan bunyikan satu-satu bunyi dep-dep. Nah, itu. Saya akan bunyikan lagi. Nah, berarti jari manis sama jari telunjuk kalian kurang kencang tekannya. Nah, kalau misalkan kalian sudah merasa kencang tapi bunyinya masih seperti ini, nah seperti itu, berarti kalian tekannya kuat cuman tidak lama. Berarti kalian tekannya harus konstan. Ya, konstan bahasanya bagus banget. Tekannya harus tetap kekuatannya. Nah, seperti itu. Itu kesalahan pertama. Jadi kekuatan jari kalian belum mencukupi untuk menekan senar. Kesalahan kedua yang paling sering kalau misalnya kalian belajar gitar adalah letak jari kalian. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, saya memakai kunci C di sini. Semoga kelihatan. Nah, di situ. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk itu hanya menekan senar 2, 4, dan 5. Nah, biasanya kalau misalnya kesalahan yang sering dilakukan adalah seperti ini. Saya akan membunyikan. Nah, ini kenapa seperti ini? Kalian merasa sudah menekan sekuat mungkin dan mungkin sampai tangan kalian biru di situ. Tapi tetap saja seperti ini. Nah, saya akan mengungkapkan kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh para gitaris pemula. Kalian bisa lihat di sana apa yang terlihat. Jari telunjuk itu kena senar yang senar yang pertama. Nah, pada saat saya membunyikan senar 2 bunyi. Nah, jadi pada saat di sini kalian membunyikan senar 1 dan tidak bunyi-bunyi, itu letak jari kalian yang salah. Lihat. Jadi tidak boleh menyentuh senar bawahnya. Jadi solusinya adalah telunjuk kalian harus memberikan ruang dari senar 1. Nah, kalau misalnya kalian terlalu seperti ini, nah berarti letak jari kalian harus diatur sedemikian rupa sampai semuanya sempurna seperti itu. Nah, begitu juga dengan jari manis. Nah, kalau misalkan kalian terlalu tarik ke bawah, nah tidak akan bunyi. Jadi kalian harus atur jari kalian supaya hanya menekan senar 5, senar 4, dan senar 2 untuk kunci C dan kunci lainnya dan sebagainya. Nah, itu kesalahan yang kedua. Bisa terlalu ke atas atau bisa terlalu ke bawah sehingga kena jadi bagian yang lain. Nah, sekarang ketiga. Nah, kalau misalnya kalian sudah betul gitu ya, sudah betul dan sudah enak, tapi kalian cepat pegel untuk kunci-kunci tertentu. Nah, ini kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan ketiga adalah posisi tangan kalian yang salah. Posisi tangan kalian misalkan jempolnya di sini, kita akan lihat lebih jelas dari pandangan yang di depan. Nah, misalkan posisi tangan kalian seperti ini, tetapi jempol kalian itu ada di bawah. Nah, kalian melakukan kunci seperti ini. Jadi posisi tangan kalian, ya, lengan kalian itu turun ke bawah untuk membentuk kunci C. Dan ini saya yakin sangat pegal. Lihat, pergelangan tangannya itu turun.
Jadi kalau misalkan saya horizontal seperti ini bentuknya. Ini salah. Karena lengan kita ke bawah, dia itu tenaganya kurang kuat. Jadi seperti ini. Nah, ini salah. Kenapa salah? Lihat jempolnya itu nyumput atau sembunyi. Nah, usahakan kalau misalnya kalian membentuk kunci, jempol kalian taruh dulu di atas, relax saja. Setelah itu kalian membentuk C di sini. Nah, bedanya apa? Ini yang benarnya. Lihat ininya lurus. Kalau yang tadi, nah, kalian bisa lihat perbedaannya di sini sama di sini. Jadi posisi tangan juga mempengaruhi kalian pegal atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian seperti ini, saya jamin mainin 2 lagu atau 3 lagu ya cepet pegel juga. Ya kalau mau ini ya 10 lagu atau 20 lagu ya bablas saja. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi tangan yang betul, jadi jempolnya di atas untuk kunci selain gantung. Tapi kalau misalkan untuk kunci gantung, ya mau tidak mau jempolnya ada di belakang untuk membantu menekan telunjuknya menekan senar 1 sampai 6 seperti itu. Nah, untuk tips untuk kunci gantung, kalian menekannya pakai jari sisi yang ini. Jangan pakai sisi yang ini. Itu kelihatan kepala. Nah, pakai sisi yang ini supaya apa? Supaya kuat untuk menekan senarnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai seperti ini, saya juga agak kesusahan. Jadi agak ditekan seperti itu, terus dorong ke arah kiri. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kalian melihat, nah terlihat sisi dalamnya. Kalau misalnya kalian menekan seperti ini, tidak terlihat sisi dalamnya. Harus didorong ke arah kiri. Perhatikan jari telunjuk saya. Ya seperti itu. Nah, untuk kesalahan keempat, masih ada kesalahan keempat, yaitu misalkan saya pahanya dimunculkan seperti itu. Nah, kesalahan keempat yang membuat kalian cepat pegal adalah lengan kalian ditaruh di paha, kayak gini. Nah, ini cepat pegal juga karena si lengannya itu turun, jadi menahan beban dari penekanan jari kalian. Nah, ini cepat pegal juga. Selain itu, kalau misalnya kalian pindah-pindah kunci, ininya kena. Si pahanya kena. Jadi kurang leluasa untuk memindahkan kunci. Jadi kalau bisa paha kalian diturunkan, gitar kalian naik ke atas atau lurus seperti ini, tidak kena apapun yang di bawahnya. Nah, itu untuk tangan kiri. Oh, satu lagi, kesalahan yang kelima. Banyak banget kesalahannya. Lihat kuku saya. Itu pendek. Nah, tangan kanan saya itu kukunya panjang. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk menekan senar. Jadi kalau misalkan saya menggunakan tangan kanan saya untuk menekan senar, contohnya saya pakai jari tengah. Ini saya mau menekan sekeras apapun pasti basi. Nah, seperti itu. Karena pada saat saya menekan itu terkena kuku. Nah, pada saat menekan terkena kuku, jadi tenaga kalian tidak akan tersalurkan ke senar. Wah, apa itu bahasanya? Ya, pokoknya tekanan pada saat kalian menekan gitar, si senarnya itu tidak tertekan oleh daging kalian, tapi oleh kuku kalian. Nah, kesalahan yang kelima, banyak banget. Kesalahan kelima atau keenam saya sudah lupa. Nah, menekan senar memakai bagian yang ini, yang ada garis-garisnya. Kalau misalnya kalian terlalu atas, salah. Kalian terlalu bawah pada bagian ini terlalu lunak. Terlalu atas juga salah, nanti terkena kuku, nanti lecet. Jadi tengah-tengah kalau bisa. Nah, itu untuk tangan kiri. Jadi ada beberapa kesalahan yang kalian bisa koreksi dalam video ini. Sekarang kita lanjut ke tangan kanan. Nah, untuk tangan kanan di sini kesalahannya tidak terlalu banyak karena tidak terlalu diperhatikan oleh para gitaris. Terutama gitaris pemula. Yang kesalahan pertama adalah menggenjreng kunci seenaknya. Misalkan seperti ini. Bandingkan dengan yang kedua. Kuncinya sama D, E minor, A, D. Tapi kenapa terdengar begitu berbeda? Karena ada rumusnya untuk membunyikan kunci. Kita akan lihat lagi tangan kirinya. Nah, misalkan kalian lihat di sini saya membentuk D, maka genjreng yang harus dilakukan dari senar 4 ke senar 1. Senar 4 ke senar 1. Nah, biar bunyinya bagus. Kalau misalkan dari senar 6,
tidak terlalu bagus. Dan kalau misalkan kalian memainkan di depan para gitaris yang sudah handal, nah mereka akan sedikit terganggu dengan gitar kalian, permainan gitar kalian. Jadi rumusnya adalah kalian lihat senar paling atas yang kalian tekan, misalkan D. Di sini senar 3 plus satunya. Jadi senar 3 plus satunya mulai genjreng. Jadi dari senar 4. Nah kalau misalkan C, kalian lihat dari senar paling atas, senar 5 plus satunya. Jadi kalian genjreng dari senar 6. Nah kalau misalkan A, kalian lihat senar paling atas yang ditekan senar 4, yang paling atasnya plus 1, jadi dari senar 5. Nah itu untuk kunci bukan gantung. Nah kalau misalkan untuk kunci gantung seperti F, nah kalian lihat senar yang paling atas ditekan, itu kalian mulai dari situ. Jadi dari F, dari senar 6. Nah kalau misalkan B minor, lihat paling atasnya dari senar 5, berarti dari senar 5, jangan dari atasnya. Kalau enggak terdengar tidak enak. Kalau misalkan saya contohnya ini paling seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk kunci gantung lihat paling atasnya, kalau bukan kunci gantung lihat plus satunya. Nah, kesalahan kedua, ini terlalu cepat mengejreng ke atas, yang artinya seperti ini. Kita akan lagi fokus ke sini. Nah, kalau misalkan kalian terlalu cepat mengejreng ke atas, kenapa terlalu cepat? Karena posisi tangan kalian itu yang salah. Misalkan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Jadi pada saat ke atas, telunjuk kalian yang maju. Pada saat ke bawah, jempol kalian yang maju. Nah, seperti itu. Ke bawah, atas, ke bawah, atas. Jadi kayak minta duit. Nah, untuk ke bawah dan ke atas. Nah, sering kali kalau misalkan gitar pemula, jempolnya itu terlalu ke depan dan kayak dicungkil. Nah, itu salah. Misalkan seperti ini. Nah, itu salah. Lihat baik-baik lagi. Jadi kayak nyungkil-nyungkil gitu, itu salah. Nah, gerakan yang betul adalah seperti ini. Jadi jempol kalian mengarah ke bawah, lalu ditarik ke atas. Lalu pada saat telunjuk, tinggal diputar lagi tangannya sedikit. Lihat. Nah, jadi kalau misalnya kalian genjreng, itu akan terlihat indah. Lebih pelan lagi. Ingat jempolnya jangan terlalu maju atau kalian berdiri seperti itu. Nah, itu akan mengacaukan permainan gitar kalian. Selain itu, kesalahan ketiga untuk tangan kanan adalah terlalu semangat untuk mengejreng. Semangat sih boleh, cuma dia jangan terlalu semangat juga jadi seperti ini. Itu kunci apa itu? Ya mungkin boleh mengejreng keras, tapi jangan kira-kira juga tenaganya. Mungkin untuk yang semangat jadi seperti ini. Bandingkan dengan yang pertama, itu saya juga akan tutup telinga untuk mendengar kejadian seperti itu. Nah, kesalahan keempat adalah kuku kalian yang pendek di tangan kanan. Jadi tangan kiri kalian kukunya pendek, tangan kanan kalian kukunya harus panjangnya, minimal ada putih-putihnya. Supaya apa? Supaya enak genjrengnya. Jadi kalau misalkan pendek seperti ini tidak enak sekali untuk mengejar gitar dan kemungkinan kulit kalian bagian yang atas ini akan terkelupas karena mengejreng, atau mungkin lebih parahnya lagi berdarah. Makanya kita perlu kuku tangan kanan panjang. Ya mungkin kalau misalnya masih sekolah, panjangin dikit nggak apa-apa lah. Ya minimal maksimal segini untuk yang sekolah. Kalau misalnya kalian sudah lulus sekolah, ya bolehlah sepanjang putih, enak untuk menjreng gitar. Jangan lupa yang panjang itu jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking tidak perlu karena jarang digunakan. Nah, seperti itu untuk tangan kiri dan tangan kanan. Sekarang untuk kesalahan selanjutnya adalah tangan kiri dan tangan kanan. Nah, ini adalah kesalahan terakhir. Misalkan kalian sudah tahu kesalahan tangan kiri dan kesalahan tangan kanan kalian seperti apa. Nah, sekarang kita akan kedua tangan kalian, saya menyerah. Kedua tangan kalian juga mempunyai kesalahan. Serba salah, Raisa. Nah, kesalahan dari kedua tangan kalian adalah saya sering menjawab pertanyaan, gimana sih pindah kunci supaya cepat? Nah, ini kesalahan yang sangat fatal yang sering dilakukan oleh pemula, sehingga perpindahan
perpindahan kunci kalian tidak akan cepat sampai kapanpun. Kalau misalkan kalian masih seperti ini. Contohnya saya akan pindah D ke G. Kunci D dodol ke gajah. Tuh, 2, 3, 4. Misalkan saya lupa ke G. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3. Saya ke D lagi. Tuh, 2, 3, 4. Nah, itu kesalahan yang besar, kebiasaan yang salah besar untuk kalian lakukan pada saat kalian mau lancarkan kunci perpindahan kunci gitar. Kenapa? Karena tangan kanan selalu menunggu tangan kiri. Artinya kecepatan gejreng kalian menyesuaikan perpindahan yang sangat lambat untuk kalian pindahkan. Nah, caranya seperti apa? Saya katakan tangan kanan jangan tunggu tangan kiri. Artinya seperti ini. Misalkan saya lupa kunci ke G-nya seperti apa. Tangan kanannya tetap mengejreng. Jadi seperti ini. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3. Kedua lagi. 4. Tuh, 2, 3, 4. Nah, jadi tangan kiri yang menyesuaikan perpindahannya ke tangan kanan. Nah, nanti seperti itu secara terus menerus, ya saya yakin 95 plus 5% kalian lama-kelamaan akan lancar pindahnya. Jadi dibiarkan saja mau pindahnya sehancur apa, tangan kiri tetap tangan kanannya mengejreng terus. Nah, latihannya adalah 4 ketukan untuk satu kunci. Jadi kalau misalkan kalian D, G, A terus balik lagi ke D, latihannya akan jadi seperti ini. Tuh, 2. Misalkan saya lupa 4. Tuh, 2, 3, 4. Setelah itu A. Tuh, 2, 3, 4. Setelah itu D. Tuh, 2, 3, 4. Jadi mau selambat apapun kalian pindah, tetap tangan kanannya mengejreng terus. Nah, pada saat hasil kalian latihan kalian jadi seperti apa? Akan jadi seperti ini. Tuh, 2, 3, 4. Pindah secepat mungkin. 2, 3. Pindah secepat mungkin. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Jadi usahakan pada saat kalian sebutkan satu atau dalam hati satu gitu ya, kunci selanjutnya itu sudah ketekan dan benar dan enak dan benar juga genggengannya. Jadi banyak sekali kesalahan dalam kalian belajar gitar kalau misalnya kalian menemukan kesalahan di tangan kiri, tangan kanan atau tangan kiri dan kanan seperti itu, sehingga perpindahan kunci kalian tidak cepat-cepat dan kalian bertanya kenapa padahal saya sudah menghafal kunci begitu banyak. Ya, jadi begitulah kesalahan tangan kiri, tangan kanan, dan tangan kiri dan tangan kanan kalian pada saat kalian mulai belajar gitar atau baru belajar gitar atau sudah lama belajar gitar tapi nggak bisa. Nah, kesalahan terakhir adalah kalian patah semangat untuk belajar gitar. Itu saja. Kalau misalnya kalian tetap semangat belajar gitar, pasti kalian bisa. Setelah kalian melihat video ini tentunya kalian koreksi kesalahan kalian, langsung kalian semangat untuk belajar gitar. Jadi bikin saja video kita kali ini. Semoga kesalahan-kesalahan yang lain bisa kalian ungkapkan di Facebook atau di email atau di Twitter. Silakan saja supaya saya bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, begitu saja video kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya.